A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dan namaste. Apa kabar semua para penonton Inner Heart Talk yang sekarang udah ada di season 2, dan kali ini Inner Heart Talk season 2 episode kedua, dan tentu saja kita masih ngobrol-ngobrol bareng Mas Sony Wicaksono. Kayak kita tanya dulu nih, kabarnya gimana nih Mas Anita? Oke Mas, boleh tolong di-unmute dulu seperti biasa. Halo Kang Abu, selamat sore. Waduh, ini lama banget nggak ketemu, lama banget nih nggak berzoom-zoom ria nih. Apa kabar nih Mas Sony? Baik, baik, baik. Ya, Kang Baik. Abu kan yang sibuk ya dengan Oke. Di Jakarta Mas Sony? Jakarta, Jakarta, Di Jakarta. Jakarta. Oke, ya soalnya akhir-akhir ini kayaknya sering jalan-jalan kemana-mana tuh. Ya, yang dekat-dekat aja. Oh, yang dekat-dekat aja. Oke, Mas Sony, seperti biasa kita akan melanjutkan obrolan-obrolan, dan banyak sekali komen-komen yang apa ya, yang seru gitu ya, dan apa, komentar yang berterima kasih, komentar yang apa, membawa banyak yang penonton-penonton kita ini yang mendapatkan perspektif yang lebih dalam gitu Mas Sony. Jadi kita bersyukur, kita sama-sama juga selalu apa ya, selalu membangkitkan obrolan-obrolan yang tentu saja untuk mendalami kesadaran. Dan pada episode kali ini episode kedua nih, season kedua. Di episode kedua kita akan berbicara Al-Fatihah gitu. Jadi mungkin kita sering dengar Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, tetapi pemaknaan dalam Al-Fatihah itu seperti apa? Nah, makanya kita akan mulai dengan episode 2 ini dengan Al-Fatihah. Nah, silakan, gimana tuh Mas Sony? Ya, terima kasih Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang level kesadaran yang dimana kita bahas pada saat itu adalah manusia itu kebanyakan atau mungkin hampir seluruhnya itu berada di dalam kesadaran yang paling bawah atau paling rendah, yang namanya kesadaran otak atau pikiran. Dan kita bahas tuh ada beberapa level kan kesadaran yang masing-masing itu mempunyai manfaat, tetapi di dalam hal spiritual tuh harusnya kita tidak hanya ada di dalam satu level kesadaran paling rendah, tapi juga naik ke kesadaran yang lebih tinggi lagi. Nah, lebih tinggi atau lebih dalam lah ya, mungkin lebih Oke. cocok lebih dalam. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, sebagian besar kita dan termasuk saya juga mungkin masih ada di kesadaran otak atau pikiran. Nah, kita harus naik ke atau masuk lebih dalam ke kesadaran yang lebih dalam, namanya kesadaran hati. Nanti naik lagi ke hati nurani, lalu jiwa, lalu roh gitu ya. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang kesadaran, naik dari kesadaran yang paling rendah yaitu pikiran atau otak ke kesadaran yang lebih tinggi namanya hati. Nah, Oke. di dalam Al-Quran itu ada satu kunci yang membuat kita bisa naik dari kesadaran yang paling rendah menjadi kesadaran yang lebih dalam atau lebih tinggi, atau disebut juga sebagai higher consciousness. Itu disebut sebagai Al-Fatihah gitu. Hmm. Al-Fatihah. Jadi Hmm. Al-Fatihah ini kunci ya, kunci dari semuanya untuk naik ke kesadaran lebih tinggi. Dan ini sebenarnya awal dari sebuah perjalanan spiritual, karena kalau bisa dibilang kalau kita banyak ada di kesadaran otak atau pikiran, kita tuh belum menjadi makhluk spiritual sebenarnya, belum even memulai menjadi Hmm. makhluk spiritual. Oke. Jadi pemulaian awalnya itu adalah ketika naik ke kesadaran hati ya. Nah, menariknya adalah meskipun banyak sekali orang Islam yang misalnya kalau ditanya dia sholat dari ketika dia akil balik atau bahkan dari lebih kecil lagi, banyak juga misalnya saya tanyakan kepada guru-guru agama gitu misalnya, atau orang-orang yang memang Islam dari kecil, ketika saya tanyakan apakah dia sholat atau tidak gitu ya. Nah, Hmm. jawabannya misalnya sholat. Setiap hari sholat berapa kali ya kan? Sholat itu kan kita diajarkan untuk sholat itu 5 kali sehari. Hmm. Dan 17 rakaat ya kan. Nah, ketika ditanya lagi setiap rakaat itu membaca surat apa yang wajib, atau di dalam sholat tuh apa sih yang wajib? Nah, itu dengan lancar mereka menjawabnya dengan itu surat Al-Fatihah gitu. Dan yang Hmm. wajib dari sholat itu hanya membaca surat Al-Fatihah loh, bacaannya gitu. Yang lain tuh sebenarnya nggak wajib kan. Yang Ya. wajib hanya membaca surat Al-Fatihah. Dan nah, tapi ketika ditanya
kenapa harus baca Al-Fatihah setiap rakaat dan apa arti dari Al-Fatihah itu gitu loh. Hmm. Nah, banyak sekali yang mulai macet dijawabnya biasanya. Oke. Iya, 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 Kenapa iya. harus baca Al-Fatihah dan kenapa di dalam sholat tuh yang penting kuncinya itu adalah Al-Fatihah gitu. Nah, itu Hmm. biasanya mulai macet ya. Banyak kan menjawabnya mungkin ya kan udah ada aturannya. Ya aturan itu kan ada alasan ya. Dan ada juga yang menjawab misalnya ya kalau nggak membaca Al-Fatihah sholatnya Nggak tidak sah gitu ya, atau sah. nggak diterima gitu. Ya, tapi Hmm. itu semua kan pasti ada alasan. Nah, kalau jawabannya begitu berarti dia belum mengetahui hakikat dari alasannya. Dan eh, ketika ditanya apa sih Al-Fatihah itu artinya apa sih? Ya Al-Fatihah itu artinya pembukaan kan, pembukaan, Hmm. membuka gitu loh. Nah, Oke. tapi ketika ditanya pembukaan apa, membuka apa, ya kan? Nah, Hmm. kalau kita memahami bahwa di dalam Al-Quran kan surat pertama kan surat Al-Fatihah. Ya memang Al-Fatihah itu membuka Al-Quran, tapi secara hakikat kita sudah bahas misalnya di season 1 bahwa Al-Quran itu ada dua kan, ada Al-Quran yang di buku tertulis, ada juga Al-Quran yang di dalam sini ya kan. Iya. Nah, jadi secara hakikat udah dibahas di season 1 bahwa kitab itu ada yang di dalam diri kita yang namanya kolbu atau kitab basah ya kan. Nah, Hmm. jadi yang ada di dalam lebih dalam lagi. Nah, untuk itu maka Nabi Muhammad tuh mengajarkan kita untuk membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi itu eh, dengan melakukan ritual namanya sholat. Yang di dalamnya itu sebenarnya intinya adalah Al-Fatihah, yaitu Hmm. membuka kolbu, gitu, Oke. Oke. membuka hati, ya kan? Nah, ini udah kita bahas beberapa kali dan bahkan kalau nggak salah kita punya satu season khusus tuh di Inner Heart Talk membahas tentang membuka hati. Betul. Nah, Betul. tapi kali ini saya mau ulang-ulang lagi karena ini penting ya. Tapi lihat dari perspektif Al-Fatihah. Karena kemarin waktu di satu season membuka hati itu kita nggak specifically bahas tentang Al-Fatihah. Nah, Hmm. nanti kita akan bahas juga di season 2 ini setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah itu artinya apa gitu secara hakikat. Oke. Jadi mohon maaf saya akan bahas ulang lagi. Mungkin bagi teman-teman yang mau melihat lebih dalam bisa melihat di seri membuka hati yang ada di Inner Heart Talk untuk Iya. melengkapi pembahasan ini. Nah, jadi apa itu kolbu atau hati ya? Kolbu itu uh, kunci hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Hmm. Jadi kunci hubungannya adanya di hati atau di kolbu. Jadi kalau kita sudah bisa membuka hati atau dalam bahasa Arabnya itu Al-Fatihah, maka kita sudah membuka kuncinya. Jadi kita bisa mulai hati kita terbuka, hati kita mulai mengarah dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan hubungan kepada Allah itu bukan melalui pikiran ya. Hmm. Kalau pikiran itu sesuatu yang kita hasilkan ya. Nah, kalau hubungan dengan Allah itu adalah melalui perasaan yang ada di dalam hati. Jadi kuncinya adalah ada di hati. Dan kenapa melalui perasaan? Karena nanti hubungan kepada Allah itu kuncinya ada di perasaan dan kasih sayang. Nah, jadi Hmm. hubungannya adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang itu ada tentang merasakan, bukan memikirkan atau menggambarkan menurut gambaran kita sendiri. Nah, jadi kuncinya ada di Al-Fatihah, yaitu membuka hati. Dan hati ini adalah pusat, ya kita udah pernah bahas juga, tapi saya ulang lagi, pusat perasaan, ya, pusat kedamaian, pusat kebahagiaan yang sejati. Jadi ketika Al-Quran itu bicara tentang petunjuk, maka petunjuk itu diturunkan Allah ya kepada siapa yang hatinya sudah terbuka, Hmm. kepada siapa yang hatinya sudah mengarah, kepada siapa yang hatinya sudah terhubung. Nah ini diawali dengan membuka kolbu atau hati, gitu kan. Nah mungkin Kang Abu boleh buka ya, kalau boleh surat Ya. 26 ayat 192 sampai 194 Oke, ya. surat 26 192 26 192. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
Ya, jadi di sini sebenarnya Muhammadnya dalam kurung karena di kata-kata asli bahasa Arabnya itu kata-katanya bukan ada kata-kata Muhammadnya. Betul. Jadi ke dalam hati, jadi Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati. Jadi lokusnya atau tempatnya itu di dalam hati. Jadi makanya Al-Quran itu adalah kunci hubungan kita dengan Allah. Sehingga kalau kita mau mendapatkan petunjuk Allah yang langsung dalam segala hal dalam kehidupan ini, maka kita harus tahu kuncinya yaitu Al-Fatihah, itu kuncinya. Oke, Dan oke. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan bahwa pernah dengar Kang Abu ada segumpal daging yang kalau itu Hmm, baik semuanya baik, ya. kalau itu rusak maka semuanya rusak, semuanya hidupnya rusak, semuanya rusak. Nah, segumpal daging itu namanya hati kan. Hmm, Nah, hati. Jadi sebenarnya bukan daging secara fisik, tapi yang dimaksud adalah hati gitu loh. Bukan hati lever ya, bukan ya. bukan hati fisik tapi hati spiritual. Jadi nggak ada bentuknya. Nah, kenapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa hati itu cerminan dari segala-galanya? Karena memang ya begitu yang sebenarnya. Jadi hati itu cerminan dari keseluruhan diri kita. Hmm, Hati itu adalah rangkuman dari semua perjalanan spiritual kita, rangkuman dari semua hidup kita. ya. Dari mulai awal sampai sekarang. Hati itu adalah rekaman atau gambaran dari semua pahala, kebaikan atau dosa yang pernah kita lakukan. Itu semuanya Hmm, tercermin di dalam hati sebagaimana hadis Nabi itu. Jadi rapot kita tuh adanya di hati kita gitu. Jadi oke. kalau orang yang hatinya baik itu berarti ya rapotnya bagus gitu. Hmm, Hatinya kurang bagus, nah berarti rapotnya kurang rapotnya juga kurang bagus. Tapi sebenarnya kolbu itu nggak pernah diciptain Allah yang satu baik, yang satu jelek gitu. Jadi ciptainnya itu hmm, sama semua gitu. Jadi tetapi yang membuat itu jadi disebut kurang bagus itu karena ada kotoran yang nanti kita bahas ya. Nah itu. Jadi kenapa hati itu harus dibuka? Karena hati kita itu kalau boleh dibilang semua orang atau ya boleh dibilang semua orang ya yang masih hidup tuh hatinya tuh tertutup gitu. Nah, tertutup. Jadi kalau kita lagi emosi ya, misalnya lagi marah, lagi takut, lagi sedih, lagi kecewa, lagi iri, lagi dengki, lagi sombong, lagi takabur, lagi frustasi, macam-macam tuh, lagi dendam ya, itu kita lagi ngotorin hati kita dan menutup hati kita gitu. oke. Hati kita ketutup. Nah, setiap kita punya jadi gini, misalnya orang yang lagi emosi, yang lagi dikuasai oleh emosinya. Hatinya kan lagi ketutup kan. Bagaimana Allah bisa memberi petunjuk kepada dia kalau hatinya lagi tertutup gitu loh. Nggak akan mungkin. Karena petunjuk kan turun ke hati, hatinya tertutup. Hmm, Ya. Coba tuh dibuka ya, Kang Abu mau minta bantuan tuh di surat oke. 25 ayat 43. Oh iya, 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 iya. Oh itu tuh maksudnya ini ya. Oke, oke Mas, 2543 ya. Ya. Oke. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, Ya, ini. jadi Tuhan itu di sini apa sih definisi dari Tuhan? Tuhan itu artinya sesuatu yang dominan di hati dan pikirannya. Hmm, Jadi ketika hawa nafsu atau emosi itu sudah menguasai atau sedang menguasai hati seseorang, maka Tuhan aja nggak bisa memberi petunjuk. Kita aja kadang-kadang nggak bisa nasihatin orang yang lagi emosi gitu kan. hmm, Jadi orang yang sedang emosi itu nggak bisa punya akal sehat dan hati yang sehat gitu kan. ya. Karena hatinya lagi ketutup gitu. Nah, misalnya lagi surat 45 ayat 23. 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, betul. Jadi orang yang sedang menjadikan nafsu emosi sebagai Tuhan atau menguasai dirinya, maka itu akan sedang sebenarnya bukan Allah yang menyesatkan, tapi Allah tuh membiarkan sesat karena pilihannya sendiri gitu. Jadi ini jangan Hmm, salah ya.
Allah itu bukan mengunci mati pendengaran, tapi Allah membiarkan pendengarnya terkunci karena pilihan dia sendiri. Kan dia yang lagi emosi kan? Iya. Atau hatinya lagi terkunci atau tertutup, itu bukan karena Allah yang sedang menutup hati, tetapi atau meletakkan tutupan dari penglihatan hatinya tuh bukan karena Allah sedang menutup, tapi Allah memberikan biar dia memilih. Jadi dialah yang memilih untuk hati tertutup gitu. Hmm. Karena kehendak Allah lah hati itu harus terbuka, mengarah dan terhubung. Jadi Allah tidak pernah menyesatkan seseorang, tapi Allah memang membiarkan dia sesat berdasarkan pilihannya sendiri, kira-kira begitu. Nah, jadi orang yang lagi kayak gini nih adalah orang yang, oke, boleh ditutup lagi, kamu terima Iya. kasih. Jadi yang sedang tertutup hatinya karena emosi gitu. Ada lagi orang yang tertutup hatinya karena persepsi atau punya pengetahuan yang menutup gitu kan. Atau misalnya perasaan yang merasa dirinya lebih baik, kelompoknya lebih baik, itu juga lagi tertutup. Jadi banyak sekali Oke. sebab kenapa hati itu dapat tertutup. Hmm. Jadi intinya kalau kita itu nggak open mind, open heart, kita tuh biasanya spiritualnya jadi lebih sempit. Sementara Hmm. ciri-ciri orang yang hatinya lebih terbuka tuh dia jadi lebih universal, lebih lebih luas gitu. Lebih luas apa namanya bagaimana cara dia memandang hidup dan apa ya gitu, memandang hidup dan pendapat orang dan sebagainya gitu. Jadi dengan semakin banyaknya kotoran menumpuk di hati karena tiap hari misalnya kita emosi, maka hati makin tertutup, makin tertutup, makin tertutup. Dan biasanya ya orang yang sudah hatinya tertutup kan dia tidak bisa menggunakan hatinya. Hmm. Dia biasanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk yang ada di hatinya yang udah mulai nutup itu. Nah, Oke. hal-hal yang bertentangan itu membuat hati juga semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Lemah itu artinya suara petunjuk Allah itu jadi makin Nggak tidak kedengeran terdengar, kali ya, nggak jelas kali gitu ya. ya tidak Redup, redup. terdengar, redup, betul. Hmm. Karena ini uh, petunjuk Allah itu kan bukan seperti surat yang ada namanya misalnya ditujukan kepada Kang Abu, Hmm. tapi tidak ditunjukkan kepada saya gitu. Jadi hanya Kang Abu yang terima surat dari Allah gitu. Ya. Oke. Tapi petunjuk Allah itu seperti gelombang radio. Jadi ke semua Hmm. orang. Gelombang radio misalnya radio FM yang bersih gitu Hmm. ya. Hmm. Semua orang yang punya pemancar itu bisa menerima gelombang itu. Oke. Nah, tapi orang yang tidak punya pemancar atau dimatikan pemancarnya ya tidak bisa terima. Atau misalnya orang yang punya pemancar tapi pemancarnya AM. Jadi Beda ya, gelombang beda beda frekuensinya beda ya. beda. Hmm. Orang misalnya pakai pikiran, pakai otak untuk berkomunikasi dengan Allah gitu. Ya nggak bisa karena gelombangnya beda frekuensi gitu. Hmm. Nah, gitu. Jadi hati itu juga begitu. Hati adalah kunci hubungan dengan Allah. Jadi kalau mau berkomunikasi, mendapat petunjuk ya lewat hati gitu. Kalau pakai otak, pakai gambar, pakai macam-macam tuh berarti nggak bisa kan gitu kan. Yang bagaimana kita udah bahas di season 1 ya kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah, spiritual juga harus pakai hati karena atau kolbu karena kolbu ini spesial. Jadi nggak ada makhluk yang bisa mengakses kolbu kita kecuali kita dan Allah gitu. Jadi Hmm. hanya Allah dan kita sendiri yang dapat mengakses kolbu kita. Jadi kita itu mengakses kolbu kita dengan cara mengotori, sementara Allah mengakses kolbu kita dengan membersihkannya. Hmm. Jadi karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengakses hati kita, maka nggak perlu takut untuk buka hati. Karena nggak mungkin kita jadi kesurupan Oke. atau jadi dimasukin makhluk-makhluk lain gitu loh kalau kita sedang membuka hati. Nggak mungkin, karena ini jalurnya spesial gitu. Bahkan Hmm. malaikat yang paling suci pun nggak bisa mengakses hati kita gitu. Itu hanya Hmm. Allah yang bisa gitu. Makanya jangan takut untuk membuka hati, jangan takut kesurupan, kemasukan dan sebagainya gitu. Dan kalau kita membuka hati dengan Al-Fatihah, maka jalan spiritual itu menjadi arahnya jelas.
Arahnya itu menjadi jelas. Gitu. Nah, arahnya jelas dan benar, nah tinggal nanti dijalani aja gitu. Karena kenapa arahnya jelas yang benar? Banyak spiritual tuh arahnya nggak jelas dan nggak benar karena kita nggak ngecek apa yang dikatakan orang, apa yang dibaca, apa yang didapat itu dengan hati kita. Bener nggak nih orang yang ngomong gitu? Apakah ucapannya tuh bener? Apakah misalnya omongannya itu bisa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, semua ucapan orang segala macam itu kan kalau kita nggak cek pakai hati bisa salah. Meskipun terlihat benar gitu ya Mas ya. Kelihatannya kayak benar banget gitu, tapi belum tentu ternyata ya. Dan semakin dicek pakai hati tuh sebenarnya di balik kebenaran tuh kadang-kadang ada banyak tipuan gitu. Wah, banyak tipuan. Oke. By the way Mas, mundur sedikit banget aja, tadi aku penasaran gini. Mas Sony tadi bilang bahwa akses Allah atau Tuhan ke hati kita membersihkan, akses kita ke hati kita adalah mengotori. Kita sebagai manusia bisa nggak sih membersihkan hati kita, Mas? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa Makanya ya? ya hanya Allah yang bisa. Kita tuh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Hati kita kotornya kayak apa juga nggak tahu. Oke. Nah ini menarik ya. Hati itu kan kalau kotor kan ketutup. Oke. Kalau ketutup itu kita nggak bisa, kalau kita tanya ke Allah, kita nggak tahu jawabannya gitu loh. Karena hatinya kan lagi tutup, sementara kunci hubungannya kan lewat hati. Hati ketutup itu bahasa Arabnya itu, bahasa Inggris itu cover. Iya, Cover. tertutup. Yes. Bahasa Arabnya itu kafir. Jadi orang yang sedang tertutup hatinya itu sedang kafir kan sebenarnya. Nah kita tuh nggak tahu hati kita tuh lagi tertutupnya gimana, kebuka gimana, bersihinnya cara gimana, kotorannya di mana. Kita tuh makhluk yang sebenarnya arahnya tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kita tuh nggak bisa judging hati orang lagi tertutup gitu. Nggak bisa ya, nggak Nggak tahu bisa. juga ya. Hati Oke. sendiri aja kita nggak tahu loh, gitu. Oke. Jangan terjebak pada casing ya. Penampakan luar, kita lihat kan, Tuhan tuh ngelihatnya kan hatinya. Seorang tuh hatinya, bukan penampakan luarnya. Tapi kita tuh nggak akan tahu hati kita tuh lagi bagaimana kotornya, tutupnya gimana, cara bersihinnya gimana, sama sekali nggak tahu. Jadi kita sebenarnya nggak punya hak loh untuk menjudge diri kita sendiri atau orang tuh hatinya lagi kotor atau tertutup. Atau dalam bahasa Arab itu kafir. Karena kita sendiri tuh nggak tahu. Nggak tahu benar-benar gitu. Posisinya gimana, sikapnya gimana. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah tahu dan berkehendak untuk membersihkan sebersih-bersihnya. Gitu. Oke. Jadi kita mau berbuat baik seapapun nggak bisa, pokoknya membersihkan hati itu nggak bisa ya, gitu ya Mas ya, poinnya ya. Oke. Lanjut Mas, nih menarik nih tentang, jadi tadi udah bicara bahwa ada yang tertutup dan kita, itu tuh menarik banget bahwa Allah masuk ke hati kita untuk membersihkan tetapi kita mengotori ini. Nah, jadi kalau disimpulkan sampai saat ini berarti Al-Fatihah itu membuka, yang dibuka itu adalah pintu kolbunya, dan itulah kenapa di dalam setiap sholat kita disuruh ber-Al-Fatihah itu untuk membuka pintu kolbu kita gitu. Gitu Mas, kurang lebih. Betul. Nanti kita di episode 2 akan bahas tentang caranya. Episode 3 atau season 3? Episode 3 yaitu dengan caranya. Kali ini kita bahas dikit, balik lagi bahas dikit tentang teorinya dulu sebentar ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini jadi make sense Mas, jadi make sense. Kenapa sholat itu penting sekali? Karena ya gimana kita mau akan berhubungan dengan Allah sementara hati kita tidak terbuka. Maka saya pernah mendengar atau membaca satu statement Nabi Muhammad yang mengatakan sholatlah kamu dengan ber-Al-Fatihah gitu. Tetapi bukan sholatlah kamu dengan membacakan Al-Fatihah. Berarti itu ber-Al-Fatihah dan membacakan Al-Fatihah itu ada bedanya Mas Sony? Ada bedanya. Jadi Al-Fatihah itu sebuah pengalaman. Oh, bukan sekedar bacaan. Oke. Basmalah itu bismillah itu sebuah pengalaman bukan sekedar bacaan. Alhamdulillah itu sebuah pengalaman bukan sekedar bacaan. Jadi apa-apa itu harus dialami gitu. Nah, salah satu pengalamannya adalah dengan membaca. Tapi kalau hanya sekedar membaca tanpa mengalami, ya itu hanya sekedar bacaan. Bacaan itu kan apa yang kita baca dan paling mentok di pikiran. Apakah bacaan itu sampai ke hati? Oke.
apakah yang kita baca itu sampai benar-benar ke hati kita? Apakah Oke. bacaan kita itu benar-benar bisa membuat hati kita tuh dibuka oleh kasih sayang Allah gitu. Oke. Nah, Oke, itu ini kan hmm, perlu ada satu pengalaman gitu. oke. Dan Oke. bagaimana mengalaminya itu ya kita akan bahas di episode Bertahap berikut. lah ya, Ya, bertahap ya. Oke, oke. Cuman jadi penasaran banget nih Mas Sony. Ini jadi makin make sense ketika Mas Sony tadi mengatakan bahwa membacakan belum tentu di otak, belum tentu masuk ke hati. Makanya kalau kita merefer waktu episode awal banget ayat ini dibaca gitu, utslu ma uhiya ilaika minal kitabu aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Quran, dirikanlah sholat. Nah, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti orang yang keji dan munkarnya itu turun gitu ya. Di situ ada kalimat mencegah gitu. Karena hatinya memang udah terbuka gitu. Karena hati yang terbuka itu pasti dia mau jauh-jauh dari hal keji dan munkar. Nah, apakah gitu Mas Soni? boleh dibuka ya ayatnya dulu ya supaya kita baca Oke. ya. Oke, 29 oke. 45. 29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, gimana Mas Soni? Ya. Jadi bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab. Alkitab tuh adanya di mana sih? Alkitab kan ada yang tertulis, ada yang dalam Oke. hati kan. Iya, Jadi iya. yang harus dibaca yang mana? Ya dua-duanya gitu. Nah, yang baca yang tertulis itu namanya Utsluma, baca yang tidak tertulis namanya Ikro. Oh, Ikro yang oke. jadi antara Usluma dan Ikro itu sama-sama artinya membaca, tapi beda hakikatnya. Jadi Oke. Usluma yang tertulis, Ikro itu yang tidak tertulis. Nah, dan dirikanlah sholat. Nah, sholat itu artinya terhubung. Sholat itu Hmm. artinya hati yang sudah pertama terbuka, yang kedua mengarah, yang ketiga terhubung Oke. gitu. Oke, Makanya itu keren sih Mas, terbuka, mengarah, terhubung gitu ya. ya Oke. terbuka itu artinya Al-Fatihah karena itu namanya terbuka ya. Mengarah itu sebelum baca Al-Fatihah itu baca yang namanya iftitah. Hmm. Iftitah Oke. itu kan artinya mengarahkan seluruh. Nah, boleh dibuka tuh ayatnya Kang Abu ya. Ya, Surat 6 ayat 79. 2. Oh, 79. Oh ya, sorry. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nah, di sini kan kata-katanya kan ini wajah tuh wajia kan. Hmm. Jadi aku sebenarnya dibantu oleh kita nggak bisa mengarahkan hati dan seluruh keberadaan kita kepada Allah gitu. Tapi Oke. hanya Allah yang bisa mengarahkan hati dan seluruh keberadaan. Tadi kan hanya Allah yang bisa mengakses, membuka, mengarahkan dan menghubungkan. Kita nggak bisa. Hmm. Tapi kalau kita pasrah ya dan membiarkan kasih sayang Allah bantu tuh, Allah akan mengarahkan hati kita kepadanya. Nah, kenapa hati itu harus pertama kali terbuka dan kemudian mengarah? Karena hati kita itu kayak eh, dimensinya tuh banyak gitu. Hmm. Kita mengarah ke misalnya hari ini Kang Abu hari ini punya masalah A B C D lalu sayang sama si B, C lalu kemudian punya kerjaan apa hati kita tuh bisa mengarah ke banyak hal gitu. Hmm. Oke. Jadi bisa mengarah ke kerjaan, kemana, ke apa yang mau dibeli. Wah bisa sibuk mengarah ke banyak hal. Jadi nggak cuma ke satu hal, tapi bisa ke banyak hal. Nah kalau hatinya itu masih mengarah ke banyak hal, selain kepada Allah, ini kasih sayang Allah harus palingkan dulu hati kita dari semua yang mengarah ke hal lain, untuk kemudian dipalingkan dan hanya mengarah kepada Allah. Baru itu di situ Hmm. hati yang terbuka dan mengarah. Jadi misalnya saya sedang mengarah ke kamera, tapi sebenarnya meskipun wajah saya mengarah kamera, hati saya harusnya sepenuhnya mengarah ke Allah. Itu harusnya begitu. Nah, Oke. baru kemudian bisa dihubungkan. Nah, dihubungkan itu dalam bahasa Arab namanya sholat. Atau dalam, kita suka mendengarkan Hmm. silatun, silaturahmi. Artinya tuh hubungan kasih sayang. Jadi Oke. nggak bisa langsung terhubung, tapi harus terbuka dulu, dipalingkan dari semua yang yang mengarah ke segala arah selain kepada Allah, dipalingkan hanya mengarah kepada Allah,
lalu kemudian dihubungkan langsung Allah sehingga itu bisa sholat. Nah itu sholat dalam hakikat gitu ya. Oke, Nah oke. ketika kita sholat terus-menerus dan kemudian membaca petunjuk Allah, ya Allah kan memberi petunjuk terus. Maka ketika kita mau melakukan sebuah perbuatan yang keji dan mungkar, petunjuknya itu akan turun kan lewat Hmm, hati kita. hmm, Jadi misalnya Kang Abu lagi mau ngerjain apa yang sebenarnya Allah nggak berkenan gitu ya. hmm. Kalau hatinya udah terbuka, mengarah, terhubung, sehingga sholat ya, dan membaca petunjuk itu, kan dikasih petunjuk terus nanti kan, lewat gelombang yang tadi kan FM misalnya itu kan. Iya. Nah, Kang Abu mau melakukan suatu hal yang Allah nggak berkenan, Allah akan memberi petunjuk, jangan gitu. Misalnya. Hmm, hmm. Nah, makanya mencegah sebelum dilakukan, tapi tidak memaksa. Karena kalau misalnya Oke, oke, oke. meskipun itu diberikan petunjuk, tapi kalau kita tidak memilih petunjuk itu dan tetap lakukannya, ya itu pilihan kita sendiri. Allah nggak pernah memaksa. Gitu. Oke, oke. Justru ini preventif ya gitu ya Mas ya, sebelum dikasih tahu dulu. Udah dikasih tahu mau Ya, dikerjain silahkan, mau nggak silahkan, gitu kira-kira ya Mas ya? betul, betul. Oke, oke. Mungkin Nah, ada tanda bintangnya di atasnya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kalau mengerjakan nanti impactnya A, kalau tidak mengerjakan nanti impactnya B. Mungkin itu nanti akan kembali ke diri kita. Apakah begitu, Mas Soni? betul. Jadi kalau iya betul. Jadi tergantung, terserah kalau habis dikasih petunjuk mau dilakukan, tetap dilakukan boleh. Ya Allah nggak berkenan tapi kan, atau Hmm, mengikuti petunjuk itu sehingga tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi itulah makna dan hakikat sholat itu. Kalau hatinya benar-benar bisa mengalami Al-Fatihah sehingga hatinya itu ada proses disucikan, ya kan? ya. Sehingga sebenarnya hati itu kan nggak ada yang jelek, Hmm, hmm. tapi kotoran di keliling hati itu yang kayak emosi segala macam itu yang membuat hati itu jadi tidak berfungsi, sehingga orang itu bisa melakukan perbuatan yang buruk gitu. Oke. Karena kan Allah nggak memberi petunjuk dan hatinya nggak dibersihin, Hmm, nggak dibuka dan dibersihkan. Jadi orang itu kelihatannya jahat atau karakternya jelek. Nah, oke. kalau Al-Fatihahnya benar, jadi hatinya terbuka, kotoran-kotoran itu dibersihin dari yang paling luar sampai yang paling dalam, maka karakter orang tuh bisa berubah loh. Hmm, hmm. Iya, jadi hanya Allah loh yang bisa merubah karakter seseorang. Oke, Karena tadi oke. kan cerminan semuanya ada di hati kan. Kalau dibilang orang itu kok jahat ya, tapi kalau dia Al-Fatihahnya benar, membuka hatinya benar, hatinya terhubung, mengarah dan terhubung dan dengan otomatis dibersihin sama Allah, kotoran apa yang Allah nggak bisa bersihin? Yes, yes, yes. Berapa besar pun kotoran itu, Allah bisa dengan kasih sayangnya membersihkan. Jadi bisa merubah orang tuh jadi baik loh. Hmm, hmm, Kalau Al-Fatihahnya benar. hmm, hmm, Gitu. hmm. Jadi karakter orang dapat berubah, mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga apa namanya ini yang disebut sebagai katanya sholat itu tiang agama kan. Iya, 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 iya. Katanya sholat itu tiang agama karena sebenarnya kata-katanya sholat itu imaduddin gitu loh. Madudin, Nah, ya. jadi uh, sholat itu tiang agama. Jadi din di situ sebenarnya bukan kelompok agama kan kita udah bahas ya. Yes, yes. Itu adalah sikap tunduk patuh kepada Allah gitu. Nah, jadi kalau kita itu sholatnya udah benar, Al-Fatihahnya benar, maka kita itu bisa apa namanya diberi petunjuk sama Allah dan bisa mengikuti petunjuk itu dan mematuhi petunjuk itu terus-menerus, maka itu disebut sebagai eh, tiang dari sebuah kepatuhan itu adalah sholat atau terbuka, mengarah dan terhubung. Hmm. Karena kalau nggak pakai hatinya terbuka, mengarah dan terhubung, petunjuk itu kan nggak turun ke hati. Lalu dia patuhnya sama siapa gitu. Oke, oke. Jadi makanya di situ sholat itu kunci untuk beragama dengan benar, tapi sholatnya hakikatnya adalah membuka hati. Dan agama itu kan sebenarnya bukan agama secara kelompok, tapi sikap, kan? Sikap. Din itu sikap. Sikap yang terbaik itu kan Islam, ya kan? Yaitu Hmm. pasrah, ya kan? Inna dina indallahil Islam. Jadi sikap yang Allah ridhoi itu adalah tunduk patuh padanya.
dalam kepasrahan gitu. Nah, bagaimana mau pasrah kalau hatinya belum terbuka? Jadi bisa pasrah itu harus hatinya harus apa namanya patuh dan terbuka, buka Oke. kepada ya. Oke, jadi Kang intinya Abu. adalah patuh dan terbuka. Oke, Mas Sony itu tadi kayaknya videonya agak ketutup, boleh dinyalain lagi? Oh, sorry, maaf. Oke. Wah, menarik ya, teman-teman. Hari ini kita banyak insight banget nih dan tadi kalau saya recap dari awal, Mas Sony banyak bertanya dan ini juga pengalaman saya juga sih, Mas Sony, ketika bertanya tentang sholat. eh, Hafal suratnya, hafal bacaannya iya, tetapi pertanyaannya apakah saya sudah masuk atau melebihi hafal, bahkan bukan untuk hafal kan sebetulnya, tetapi bagaimana apa yang kita ucapkan, minimal di dalam ucapan itu ada kesadaran gitu. Makanya ketika tahu Al-Fatihah itu adalah membuka, kebanyakan nggak tahu apa yang dibukanya. Mungkin bahkan tidak sadar bahwa Al-Fatihah itu adalah pembukaan untuk membuka sesuatu. Nah, ternyata di episode kali ini kita sangat sekali mendapatkan insight bahwa Al-Fatihah itu adalah membuka mata kolbu kita, membuka kolbu kita, membuka hati kita. Karena tadi keren banget Mas Andi mengatakan bahwa terbuka, mengarah, dan terhubung gitu ya. Nah, ini terbuka, mengarah, dan terhubung ini analogi yang sangat sangat mudah sekali untuk kita untuk kita aplikasikan dalam sholat kita. Al-Fatihah, iftitah, dan sholat itu sendiri gitu. Nah, mungkin nggak sabar juga nih ya Al-Fatihah ini. Tadi juga Mas Sony mengatakan bahwa bukan hanya mengucapkan tetapi mengalami. Nah, bagaimana mengalaminya, step by stepnya seperti apa, dan kita akan bahas ini di episode-episode yang akan datang. Oke, Mas Sony, kesimpulannya untuk episode Al-Fatihah opening episode 2 ini kira-kira apa nih final statementnya? Iya, jadi Al-Fatihah itu kunci untuk membuka atau memulai perjalanan spiritual kita, yaitu naik dari kesadaran otak, kesadaran manusia biasa, menjadi kesadaran manusia yang lebih spiritual dengan hati yang lebih terbuka. Kalau kita bisa mengakses kesadaran yang lebih tinggi atau lebih dalam seperti hati ini, maka sebenarnya bukan berarti kesadaran yang di bawah itu tidak berfungsi lagi, gitu. Oke, oke. Tapi makanya ini namanya higher consciousness. Kalau higher consciousness, kesadaran yang lower itu akan tetap jalan. Nah, kalau yang disebut sebagai yang nggak berfungsi itu namanya subconsciousness. Jadi kesadaran yang lebih rendah, kayak dihipnotis begitu, maka kesadaran yang lebih tinggi nggak jalan, gitu kan? Jadi gitu. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mempunyai mengalami Al-Fatihah itu atau membuka hati dengan sesuai kehendak Allah itu, maka pikiran dan hati itu bisa dua-duanya jalan dan dua-duanya bisa bersinergi dengan baik. Kayak tangan dan kaki gitu loh. Jadi tapi memang di awal-awal ketika membuka hati itu kita diminta untuk supaya otaknya nggak dominan, karena nanti kesadaran yang lebih tinggi itu kan leading kesadaran atau memimpin kesadaran yang lebih rendah gitu. Oke. Jadi nanti makin lama ketika kita belajar tuh hidup kita akan lebih dipimpin oleh hati. Ah, Otaknya ngikutin. Jadi oke. otak itu jadi nggak berat gitu pikirannya. Kalau selama ini kan semua ditaruh-taruh di otak. Jadi otak Hmm. kita kayak pusing, stres. Nah, nanti enggak. Sebagian yang itu kita pakai hati gitu. Jadi otak kita kerjanya nggak berat, kita hidup lebih enak, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia gitu. Nah, dan ini lebih membawa kita kepada arah tujuan yang sebenarnya nanti gitu. Nah, jadi karena petunjuknya semua datangnya ke hati gitu. Nah, hati ini memang awal dia bisa mengenali kebenaran dari Allah langsung, Hmm. tetapi bukan kebenaran yang sejati, karena kebenaran sejati itu hanya bisa dikenali lewat kesadaran lebih tinggi lagi, namanya hati nurani. Tapi dua-duanya itu prosesnya namanya Al-Fatihah untuk membuka pintu kesadarannya itu. Oke. Oke. Itu aja mungkin Kang Abu. Wah, ini seru banget ya. Juga mungkin kita baru ya maksudnya disadari bahwa ada hati nurani, ada kesadaran yang lebih tinggi bahwa di sini mungkin kita sangat-sangat sadar bahwa betapa pentingnya sholat gitu ya, betapa pentingnya beral-fatihah gitu sampai dijadikan tiang agama tadi, diwajibkan, dan ternyata kewajibannya itu bukan hanya mengolah raga kita tetapi mengolah hati kita agar hati kita tetap Ya. terbuka. Dan saya tambahin satu lagi Kang Abu ya, Silakan, silakan bahwa Mas Ani. membuka hati itu nggak bisa sekali langsung selesai. Itu akan terus-menerus. Hmm. Makanya Allah di dalam surat
15 ayat 87, boleh dibuka itu ya terakhirnya. Oke, oke. Ini harus 15:87. diulang-ulang terus. Oke, 15:87. Dan Iya. sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu Al-Fatihah. Ya, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu Al-Fatihah. Dan sebenarnya 7 ayat itu juga artinya, 7 itu kan artinya tidak terbatas ya. Iya. Kalau mau dibaca secara hakikat nih artinya bisa macam-macam. Satu, bahwa 7 ayat itu namanya Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang karena kita tuh harus membuka hati, Allah tuh harus bersihin hati kita, nggak bisa cuma sekali tapi berkali-kali. Jadi harus Al-Fatihah, maka tiap salat 17 kali itu harus diulang terus. Dan itulah pintu kepada Al-Quran yang agung gitu. Mungkin di sini pembahasannya sampai di situ, tapi nanti ada arti lain lagi gitu. Jadi harus terus-menerus dilakukan. Kalau bisa ya, kita itu dari lahir sampai nanti itu bisa mengalami Al-Fatihah setiap harinya, maka sebenarnya ini kemajuan spiritualnya bisa sangat jauh lompatannya gitu. Kalau dibacanya dengan kesadaran yang benar. Tapi kalau cuma sekedar dibaca aja, ya nggak akan dapat apa-apa sih. Oke. Atau Oke. minimal Minimal manfaat. ya, minimal. Oke. Oke, terima kasih Mas Sony. Jadi tadi penting sekali ya, bukan membaca tetapi mengalami. Nah, bagaimana mengalami Al-Fatihah? So, tunggu episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mas Sony, terima kasih. Hari ini insight-nya luar biasa. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang menonton Inner Heart Talk ini. So, sampai ketemu di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.